Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komariah. Saya di sini dari kelompok 8 akan mempresentasikan sedikit tentang pengendalian internal dan kas. Pengendalian internal adalah rencana organisasi serta beberapa metode dan prosedur yang diadopsi perusahaan dalam rangka melindungi asetnya dan meningkatkan keakuratan dan kebenaran pencatatan akuntansi. Di dalam pengendalian internal ini ada komponen-komponennya. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, penilaian risiko. Yang ketiga, prosedur pengendalian. Yang keempat, pengawasan. Dan yang terakhir, informasi dan komunikasi. Di dalam pengendalian ini juga ada prinsip-prinsipnya, yaitu yang pertama meliputi pembentukan tanggung jawab, yang kedua pemisahan tugas, yang ketiga prosedur dokumentasi, yang keempat pengendalian fisik, yang kelima mekanik dan elektronik, yang keenam verifikasi internal dan independen, dan yang terakhir pengendalian lainnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya pasrahkan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvinda Artamailina. Di sini saya akan menjelaskan materi yang akan saya bahas. Dan saya akan menjelaskan tentang penerapan prinsip-prinsip pengendalian internal pada penerimaan kas. Pengendalian internal atas penerimaan kas meliputi ada 6. 1. Menugaskan pihak tertentu untuk menangani kas. 2. Menugaskan pihak yang menerima kas, mencatat kas, dan melindungi kas secara terpisah. 3. Menerima remittance advice untuk penerimaan surat, mesin kas untuk penerimaan over the counter, dan slip setoran pengaman perusahaan dan pengaman bank untuk menyimpan kas dengan akses yang terbatas ke pihak berwenang dan menggunakan mesin kas dalam melaksanakan penerimaan over the counter. 5. Melakukan perhitungan tersendiri harian untuk penerimaan mesin dan melakukan perbandingan jumlah penerimaan dengan jumlah simpanan. Dan yang terakhir, keenam, memaksa karyawan yang menangani kas untuk mengambil cuti. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang penerapan prinsip-prinsip pengendalian internal pada pengeluaran kas. Pengendalian internal atas pengeluaran kas meliputi ada 6 juga. Yang pertama, menugaskan pihak tertentu sebagai bagian bendahara untuk menandatangani cek. Yang kedua, menugaskan pihak yang menyetujui pembayaran, melakukan pembayaran dan mencatat pembayaran secara terpisah. Yang ketiga, menggunakan cek yang sudah diberi penomoran sebelumnya dan menghitung seluruh cek-cek dengan mempertimbangkan dokumen faktur pendukung yang terlampirkan. 4. Menyimpan blanko cek di tempat yang aman dan akses yang terbatas untuk pihak yang berwenang saja dan menggunakan mesin penulis cek untuk mencetak jumlah yang tertera di cek. Yang kelima, membandingkan setiap cek dengan faktur yang disetujui sebelum menerbitkan cek dan melakukan rekonsiliasi bulanan saldo bank dan saldo per buku besar. Dan yang terakhir, memberi stempel lunas setiap faktur setelah pembayaran. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang operasional dana kas kecil. Operasional dana kas kecil seharusnya diisi ulang pada akhir periode akuntansi tanpa memerhatikan uang tunai yang masih ada di dana. Pengisian ulang ini diperlukan untuk mengetahui pengaruh pembayaran kas kecil pada laporan keuangan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mengundifikasikan fitur pengendalian akun rekening bank. Rekening bank memberikan pengendalian internal bertujuan untuk meminimalkan jumlah mata uang yang harus dijaga. Dan yang kedua, membuat rekonsiliasi bank dianjurkan untuk melakukan rekonsiliasi saldo menurut pembukaan deposan dan saldo. Tahapan-tahapan dalam menentukan bagian rekonsiliasi, yaitu setoran dalam perjalanan,
cek beredar, dan kesalahan deposer atau bank. Yang ketiga, menjelaskan pelaporan kas. Kas dilaporkan paling atas dalam aset lancar di neraca. Kas dibatasi penggunaannya untuk tujuan tertentu, dilaporkan terpisah pada aset neraca. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.